Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel dari Ojol. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya masih di Biren ya. Rencana 40 hari ya. Dari kapan ya? Saya datang itu hari Selasa kalau nggak salah ya. Masih di Biren. Karena sudah direncanakan. Udah 5 tahun mudik di Jawa ya. Sekali-kali pulang ya. Beli tiketnya pun pas corona ya. Pas harga tiket masih 500 ribuan. Jadi sangat membantu sekali. Oke, kali ini saya akan coba membahas tentang salah satu berita di koran Kompas ya. Jadi ada SPBU curang ya, ketahuan pakai remote control untuk kurangi takaran. Dan yang parahnya itu dia udah hampir 7 tahun, 7 apa 6, sejak 2016. Dan diperkirakan meraup sekitar 7 miliar ya. Betul-betul sangat merugikan ya. Jadi kali ini saya coba membagikan tips trik bagaimana cara menghindari SPBU yang nakal seperti ini ya. Oke, caranya itu adalah dengan memperhatikan kode di depan SPBU itu. Seperti bisa lihat di berita ini 34 ya depannya, 2 angka aja, 2 angka di depan aja. Nah, ini saya ambil gambarnya di Google. Kalau Anda lihat di sini, ini ada SPBU di Alam Sutra ya, yang dekat Bundaran, sebelum Bundaran. Bisa Anda lihat itu ada kodenya ya, 31 dan sekian-sekian. Jadi apa arti kode ini? Apakah itu bisa membantu kita menghindari SPBU nakal? Bisa jadi ya. Jadi kalau kita lihat ini ada artikel di IDN Time ini. Arti kode SPBU Pertamina 31, 34, dan 54. Nggak semua milik Pertamina ya. Jadi angka pertama pada kode itu adalah menunjukkan regional wilayah. Jadi kalau misalnya depannya angka 3 ya itu berarti daerah Jakarta katanya kalau di artikel ini ya. Mana dia? Nah ini. Jakarta masuk dalam regional 3. Sebenarnya untuk Pulau Jawa, wilayah Pertamina terbagi dalam 3 regional katanya, 3, 4, dan 5. Kalau 5 itu Surabaya katanya dan sekitar. Oke, sudah tahu ya. Nomor 1 itu regionalnya, wilayahnya. Nah, ini yang penting angka kedua itu menunjukkan kepemilikannya. Jadi apakah kita bisa tahu kepemilikannya itu punya pemerintah atau punya swasta? Mana dia? Oh, ini dia langsung aja ya. SPBU yang dikelola oleh pemerintah memiliki kode 1 pada angka kedua. Ini dia nih kodenya. Oke. Nah, kalau untuk kode 3 SPBU tersebut milik Pertamina namun dikelola oleh swasta. Nah, kalau kode 3 ya. Dan sementara kode 4 adalah untuk SPBU yang sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan swasta. Jadi, apa kita bisa ambil keuntungan dari kode-kode ini? Keuntungannya adalah kita cuman bermain logika saja. Bisa ya, bisa tidak juga kan? Nggak pasti juga. Jadi kalau untuk kode 31 kan milik pemerintah. Ibaratnya yang punya pemerintah, yang mengelola juga pemerintah ya. Kecil kemungkinannya dia mau melakukan hal yang kurang terpuji seperti di artikel ini gitu ya. Ibaratnya ya kecil kemungkinan gitu kan. Karena itu emang pemerintah yang punya dan yang mengelola juga pemerintah. Tapi kalau misalnya kodenya 34 kan miliknya swasta tuh. Nah, kalau swasta tuh ibaratnya yang punyanya swasta, yang mengelolanya swasta juga. Ibaratnya yang mengelola tuh hari ke harinya tuh dia gitu yang ngerjain si swasta ini. Nah, bukan bermaksud untuk berburuk sangka ya. Kalau pihak swasta itu ya namanya juga pengusaha, pengen untung gitu ya. Pasti ada itu godaan-godaan untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang kurang baik. Kalau pemerintah kan ibaratnya dia malah rugi kan kalau kita lihat artikel-artikel berita pemerintah itu nomboin Pertalite supaya harganya 7.650. Nah, dengan mengetahui logika tersebut, ya kita bisa setidaknya menghindari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di suatu tempat gitu ya, kemudian ada 2 SPBU nih, misalnya kodenya yang depan 31, kedua 34. Ya kalau saya lebih pilih yang 31 gitu. Karena merasa lebih aman saja kan.
nomor 31 yang milik pemerintah. Tapi kalau nggak ada lain, misalnya udah habis nih bensin, yang ada 34, ya ke sana juga, cuman paling beli seliter, dan nanti sisanya mungkin kalau ketemu punya pemerintah. Ya, seperti itu kan, mudah saja, berdasarkan logika aja gitu. Nggak pasti juga, tapi setidaknya ada usaha gitu dari kita kan. Kalau, wah ini SPBU ini takut kan. Padahal kan, menurut artikel ini, Pertamina tuh suka ngadain pemeriksaan ya, audit istilahnya. Tapi kenapa selama 6 tahun nggak ketahuan gitu? Ternyata di artikel ini dibilang ya, sistem tersebut tidak bekerja bila ada pemeriksaan oleh petugas. Jadi, ya dimatiin lah. Kalau dihidupin ya pasti ketahuan gitu kan. Udah parah kali ini mah. Oke, jadi sudah tahu mungkin ya, yang belum tahu. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Jadi tidak merasa tertipu lagi kalau ada berita-berita seperti ini. Oke, terima kasih sudah nonton konten saya. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen. Sampai jumpa.